Bagian selatan planet Thousand Illusion milik keluarga Huan. Ada kolam yang dalam di sana disebut Illusion Moon Pool, dan ritual garis keturunan akan diadakan di sini. Air di kolam itu telah diambil oleh leluhur keluarga Huan, hanya menyisakan satu lubang yang dalam di tanah. Dia saat ini mengambang di atas kolam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di bawahnya ada puluhan ribu anggota keluarga Huan. Mereka semua diam, seluruh area dalam jarak puluhan kilometer benar-benar sunyi. Setiap anggota keluarga Huan naik satu persatu ke tepi lubang yang dalam dan memotong salah satu lengan mereka untuk melepaskan darah. Begitu mereka mengeluarkan cukup banyak darah, wajah mereka akan menjadi pucat dan mereka akan mundur dengan ekspresi suram. Ketika anggota klan naik satu persatu, darah secara bertahap mulai mengisi lubang yang dalam. Darah merah gelap mengeluarkan aroma darah tebal yang mengelilingi darah itu. Darah puluhan ribu anggota klan tidak cukup untuk mengisi lubang dengan darah. Namun, masih ada banyak darah di dalamnya. Orang terakhir adalah leluhur keluarga Huan. Dia tidak ragu untuk memotong pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan sejumlah besar darah. Dia melepaskan paling banyak darah, dan ekspresinya perlahan berubah pucat. Akhirnya, dia menarik pergelangan tangannya, membentuk segel, dan dengan lembut berkata, "Leleh." Dengan satu kata, pusaran muncul di dalam kolam dan perlahan-lahan berputar. Darah puluhan ribu orang secara bertahap digabung bersama sampai tidak mungkin untuk memisahkannya. Ritual garis keturunan memurnikan darah keluarga Huan yang paling murni dari puluhan ribu anggota keluarga Huan, mengubahnya menjadi 1.000.000 rune darah yang akan membekas pada seseorang, dan akhirnya mengekstrak semua darah di tubuh orang itu. Mata leluhur keluarga Huan mengungkapkan tatapan mendalam dan dia berkata, dengan nada serius, "Huan Mei, ayah tiri." Liu Mei berjalan keluar dari kerumunan. Gaun putihnya memberinya perasaan kekudusan. Nenek moyang keluarga Huan perlahan berkata, "Masukkan genangan darah dan kultivasi dengan penuh perhatian." Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju genangan darah. Saat dia memasuki kolam tanpa busana, bau darah mengalir ke arahnya. Dia mengerutkan kening sedikit tetapi dengan tegas melangkah ke kolam. Ketika dia terus memasuki kolam darah, darah secara bertahap merendam lutut, pinggang, dada, dan akhirnya benar-benar merendam seluruh tubuhnya. Di dalam kolam darah, orang hanya bisa melihat pusaran dan bahkan tidak sedikit Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan mengambil napas dalam-dalam dan kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Banyak anjing laut terbang dari tangannya ke kolam darah. Aura yang kuat mulai mengalir keluar darinya dan perlahan menyebar. Saat dia membuat segel lebih cepat dan lebih cepat, genangan darah sepertinya mendidih dan pusaran berputar lebih cepat. Setelah lama sekali, mata leluhur keluarga Huan tiba-tiba bersinar dan dia berteriak, "Dahulu kala, leluhur keluarga Huan adalah seorang celestial dari Thunder Celestial Realm." Meskipun alam surga dihancurkan, garis keturunan masih tetap. Ritual garis keturunan hari ini akan menyaring darah Huan sehingga satu orang lagi dapat ditambahkan ke masa depan keluarga Huanku. Mantra rumit keluar dari leluhur keluarga Huan. Mantra itu segera berubah menjadi jejak begitu meninggalkan mulutnya, lalu memasuki kolam darah. Garis keturunan, muncul! Teriak leluhur keluarga Huan, dan seluruh kumpulan darah tiba-tiba berhenti. Lalu ada gemuruh yang keras dan kumpulan darah menjadi pilar darah. Dalam sekejap, pilar darah itu runtuh, berubah menjadi rune darah yang melayang di langit. Di dalam lubang duduk Liu Mei. Dia duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam. Nenek moyang keluarga Huan menarik napas dalam-dalam, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah Liu Mei. Dalam sekejap, luka terbuka di dahi Liu Mei, dan darah terus mengalir keluar darinya. Saat darah terus mengalir, ekspresi Liu Mei semakin pucat. Tepat pada saat ini, salah satu darah di langit tiba-tiba mendarat dan membekas di tubuh Liu Mei. Setelah itu, sejumlah besar tanda darah turun dan tercetak di tubuhnya. Saat tanda darah terus turun, hampir setiap inci tubuh Liu Mei dipenuhi dengan tanda darah. Mata leluhur keluarga Huan menyipit dan kemudian dia melangkah maju. Dia tiba sebelum Liu Mei dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah cahaya misterius muncul di tangannya. Cahaya ini berubah puluhan ribu kali. Siapapun yang melihatnya akan segera melihat semua kemungkinan dalam hidup mereka, dari lahir hingga mati. Semua penyakit, cinta, dan kebencian dalam hidup seseorang semuanya berada dalam ilusi ini. Ini adalah dao leluhur keluarga Huan, 10.000 ilusi dao tanpa identitas. Dia menekankan telapak tangan di dahi Liu Mei. Dao yang kuat dari leluhur keluarga Huan langsung memasuki jiwa asal Liu Mei. Pada saat yang sama, energi spiritual langitnya sendiri mengalir ke Liu Mei tanpa syarat untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Jumlah energi spiritual celestial yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascendan sangat besar, sehingga tidak ada penanam langkah pertama yang bisa melakukan ini, bahkan para peladang pada tahap yin dan yang bisa melakukan ini. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua yang akan memiliki kekuatan yang menentang surga. Nenek moyang keluarga Huan adalah seorang kultivator yang kuat di langkah kedua, tingkat kultivasinya adalah tahap awal Nirvana Skriar. Sejumlah besar energi spiritual surgawi dan jumlah dao yang tak terbatas menyatu bersama dan dipindahkan ke tubuh Liu Mei oleh leluhur keluarga Huan.
Nenek moyang keluarga Huan jelas sangat peduli dengan murid ini dan niatnya untuk mengambil alih keluarga Huan. Kalau tidak, dia tidak akan mau merusak kultivasinya sendiri untuk membantu Liu Mei meningkatkan tingkat kultivasinya. Tubuh Liu Mei bergetar, lalu semua darah yang mengalir di sekitarnya tiba-tiba masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi darah keluarga Huan. Itu mengalir di dalam tubuhnya dan memaksa keluar semua darahnya sendiri. Pada saat yang sama, jiwa asalnya mulai bersinar cerah dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Tahap awal Ascendan, pertengahan panggung Ascendan akhir, puncak tahap akhir Ascendan. Pandangan iri datang dari puluhan ribu anggota keluarga Huan di dekatnya. Kecemburuan mereka masuk akal. Ascendan adalah ranah yang kuat. Berapa banyak kultivator yang terjebak pada tahap Ascendan? Berapa banyak kultivator harus menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai puncak Ascendan tahap akhir sendiri? Liu Mei ini hanya membutuhkan kurang dari setengah dupa untuk mencapai tujuan kehidupan banyak orang. Lengan leluhur keluarga Huan menyusut dan dia langsung menjadi jauh lebih tua. Dia mundur beberapa langkah, dan bahkan warna di matanya redup. Dia memandang Liu Mei dan dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Huan. Darah keluarga Huan mengalir melalui tubuh kamu. Ayahmu perlu pergi ke kultivasi pintu tertutup sekarang. Selama waktu ini, kamu harus berusaha untuk mencapai tahap Yin dan yang sesegera mungkin. Liu Mei berbalik dan diam-diam menatap leluhur keluarga Huan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. 10.000 ilusi iblis surgawi-surgawi. Orang tua ini benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada 10.000 ilusi surgawi iblis surgawi. Pria tua itu tertawa dan sepertinya tidak peduli sedikit pun tentang ketidakpedulian Liu Mei. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Suara orang tua itu bergema, pergi ke planet Ranyun. Huan Mei, ini adalah pertempuran pertama kamu sebagai anggota keluarga Huan. Menyembel nama untuk dirimu sendiri. Liu Mei mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat puluhan ribu anggota klan. Sebaliknya, dia melayang ke udara seperti surga. Targetnya adalah planet Ranyun. Dia bahkan tidak membawa pelayan dan pergi sendirian. Di dalam celah di tanah, Wang Lin menarik pandangannya dari Moongazer Serpent. Masih ada kejutan di matanya. Ular Moongazer ini memiliki panjang puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kultivator Nirvana Skriar. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan ofensifnya tidak kuat. Selama aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, itu harus mempertahankan bentuk pertamanya. Wang Lin merenung sebentar. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama seperti yang baru saja lewat, itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Adapun bentuk kedua, semua rambut di tubuhnya akan menyusut dan akan berubah menjadi berbagai bentuk. Di dalam tubuh dewa kuno. Bentuk kedua ini biasanya berarti sedang tidur. Keadaan ketiga dan terakhir ditampilkan saat diserang. Rambut mereka akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang menemukan Moongazer Serpent dalam kondisi itu, mereka harus segera berlari, atau mereka akan berisiko diserang. Saat Wang Lin merenung, dia masuk lebih dalam ke celah itu. Dia menyebarkan indera ilahinya, mencari vena elemen logam. Agak aneh bagi Moongazer Serpent muncul di sini. Ini bukan makhluk buas yang bisa kuprovokasi, jadi lebih baik mengabaikannya dan fokus mencari vena logam. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia terus bergerak ke bawah tanah. Segera, dia mencapai jalan buntu, tetapi dia tidak berhenti, dia menyerbu ke dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Ada cairan lengket yang terus keluar dari tanah di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki energi spiritual celestial di sekelilingnya, dia pasti sudah tertutup oleh cairan itu. Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin menyala dan matanya akal ilahi menyebar semakin jauh. Dia kadang-kadang merasakan beberapa fluktuasi yang kuat, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mengitarinya. Rasa ilahinya terus menyebar hingga hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Di bagian terdalam dari planet ini, ia melihat sebuah urat logam yang membentang hingga kilometer tak berujung. Vena ini berada jauh di dalam planet ini, dengan ujung yang sedikit keluar dari tanah di sisi lain dari planet. Ini adalah bagaimana anggota keluarga Huan menemukan vena logam ini. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan lebih keras. Dia tidak segera bergerak tetapi mulai merenung. Jika urat logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun, vena ini tidak tersembunyi sama sekali, setiap kultivator Ascendan yang lewat di sini harus segera menemukannya. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa pembuluh darahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan merobek bumi di depannya. Kemudian dia masuk langsung ke bagian terdalam dari vena logam. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di vena. Apa yang muncul di depannya adalah pembuluh darah besar dengan bintik-bintik cahaya keemasan. Vena besar itu seperti naga melilit planet Yunxia. Setelah merenung sedikit, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia merasa ada sesuatu yang salah.
Setelah melihat ular Maungazer, awan telah melayang di atas hatinya. Mengapa Maungazer Serpent muncul di sini? Mengapa tidak ada yang mengambil urat logam setelah sekian lama ketika keluar di tempat terbuka? Satu persatu, teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap pembuluh darah dan tidak membuat keputusan gegabah. Bertahun-tahun dengan hati-hati membuatnya mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini, jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tak terbayangkan. Sambil menekan keinginan hatinya untuk segera mengambil vena logam, Wang Lin dengan hati-hati berjalan di sekitar vena. Kebingungan dalam pikiran Wang Lin berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Menurutnya, vena logam ini agak terlalu rapi. Vena hampir sama ketebalannya dari awal hingga akhir. Jika itu adalah vena yang terbentuk secara alami, akan sangat mustahil untuk menjadi seperti ini. Vena ini lebih mirip bagian tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darahnya, jantungnya bergejolak. Tulang. Mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan ini adalah sisa-sisanya? Wang Lin megap-megap. Dia tidak bisa membayangkan binatang seperti apa yang akan memiliki vena logam sebagai tulangnya. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan untuk mengikuti vena logam. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini naik ke atas. Wang Lin memadatkan semua energi spiritual celestialnya, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Perasaan ilahinya masih menyebar, dan dia jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari vena dan meluas ke bumi. Akhirnya, mereka keluar dari celah di permukaan dan mulai bergoyang-goyang. Wang Lin terkejut sesaat, tapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat vena logam. Keanehan di matanya menjadi lebih kuat. Adegan ini agak akrab. Menatap vena logam, mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia bergumam, tempat ini ditutupi oleh tentakel, yang membuat seluruh planet terlihat seperti memiliki rambut yang tumbuh darinya. Bentuk kedua dari Maungazer Serpent adalah ketika semua rambut di tubuhnya ditarik, jadi ia berada dalam keadaan tertidur. Mungkinkah itu? Di mana aku berada, planet Yunxia? Apakah ular Maungazer yang sangat besar? Wang Lin terengah-engah dan menatap vena logam yang tidak jauh dari sana. Ini bukan urat logam, itu benar-benar tulang. Namun, itu bukan tulang binatang apapun tapi, tulang ular Maungazer. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika aku baru saja mengambil vena logam, aku khawatir aku akan segera membangunkan ular Maungazer ini. Akibatnya, aku akan mati. Tidak mungkin bagi Maungazer Serpent ini untuk benar-benar terbangun, tetapi hanya perlu terjaga sejenak untuk membunuh siapa saja yang mencoba mengambil tulang. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada kultivator yang kuat datang untuk mencoba dan mengambil tulang ini. Bukan itu yang tidak mereka inginkan, tetapi mereka tidak berani. Aku percaya bahwa orang lain telah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua mati. Di satu sisi, orang dari keluarga Hua sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan segera pergi. Jika dia mengambil sedikit lebih banyak, dia akan merangsang ular Maungazer cukup untuk membangkitkannya. Mungkin juga ada keberuntungan yang terlibat. Jika itu orang lain, sedikit pun bisa menyebabkan ular Maungazer terbangun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun, dia melihat vena logam dan merasa sangat tidak ingin untuk pergi begitu saja. Yang aku inginkan adalah seluruh tulang ini, tetapi Maungazer Serpent akan benar-benar terbangun jika aku mencoba untuk mengambilnya. Jika aku melakukan itu, tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun, aku tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin menghela nafas dan matanya menyala. Dia mengingat segala sesuatu tentang ular Maungazer dari ingatan dewa kuno. Tidak ada keberadaan lain yang mengetahui parasit ini maupun dewa-dewa kuno, itulah keuntungan aku. Maungazer Serpent ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang bisa aku gunakan untuk mengambil tulang tetapi tidak membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dulu ketika aku melahap semua buah Ascension Surgawi, aku dipenuhi dengan rasa gila. Pada saat itu, bahkan jika seseorang mengambil tulang aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku bisa menempatkan Maungazer Serpent ini ke dalam ilusi saat masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak ketika dia melihat vena logam dengan enggan dan membiarkan mendesah. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas tanah, kemudian dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya pergi dari planet Yunxia. Dari jauh, Wang Lin melihat kembali ke planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang Maungazer Serpent. Aku dapat memperbaiki obat untuk mematikan ular Maungazer. Namun, aku akan membutuhkan banyak untuk membuat ular Maungazer yang besar ini memasuki keadaan ilusi.
Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metode ini dan mendapatkan sejumlah besar obat, mereka tidak akan bisa membuat Moongazer Serpent menyerapnya. Moongazer Serpent Dewa Kuno tidak akan menyerap apapun selain darah Dewa Kuno kecuali seseorang menggunakan taktik Dewa Kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik Dewa Kuno. Saat naga perak itu terbang melintasi bintang-bintang, Wang Lin duduk telentang dengan ekspresi muram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini benar-benar membuang-buang waktu. Dia pikir dia akan bisa menyelesaikan manik yang menantang surga, tetapi ternyata seperti ini. Lupakan saja. Aku sudah menunggu lebih dari 800 tahun, jadi aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Selama aku mendapatkan buah surgawi yang cukup untuk disempurnakan, aku hanya bisa kembali. Namun, aku tidak berharap menemukan ular Moongazer besar. Berapa banyak bintang yang bisa dimiliki oleh Dewa Kuno itu? Untuk membawa ular Moongazer sebesar itu? Dan benda ini jelas telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena bahkan ada runtuhan kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular Moongazer ini berbentuk sebuah planet, jadi setelah terbangun, aku bertanya-tanya seperti apa kekuatannya. Aku takut bahkan Ling Tianhou, Olser, dan mereka akan segera melarikan diri dalam teror. Sayangnya, itu tidak akan mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Bahkan jika tubuh asli aku ada di sini, itu tidak akan berguna. Jika tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke Alliance Star System, bukankah itu akan menjadi acara yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum pahit saat ia mengarahkan kompas bintang langsung ke planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia secara bertahap semakin jauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Carefrey Sanren, dan San 11 memandang ke langit. Ekspresi mereka sangat suram. Planet Sealing Formation, wajah San 11 dipenuhi dengan kepahitan. Carefrey Sanren berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk mengatur formasi pemeteraian planet, mereka pasti sudah turun di planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran merenungkan untuk waktu yang lama dan berkata, aku takut ini materi disiapkan untuk putri adopsi baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan 3 keluarga kita dan menggunakan formasi untuk mencegah kita melarikan diri. Mata San 11 menjadi dingin. Nenek moyang keluarga Ran berkata, mereka tidak akan bisa memusnahkan keluarga kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami bertiga telah diam-diam mengirim anggota keluarga berbakat keluar dari planet ini. Selama mereka ada, nyala api keluarga kita akan berlanjut. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun, jadi bagaimana kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, itu akan menyebabkan masalah ini meledak lebih awal. Carefrey Sanren tersenyum pahit. San 11 ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan kultivator Su Mu akan berhasil kembali. Nenek moyang keluarga Ran mengertakkan gigi dan berkata, HMPH, jika dia tidak kembali begitu kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke masalah ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya mengambil semua giok langit gratis? Dia berjanji untuk melindungi kita tetapi pergi pada saat krisis. Tercela. Carefrey Sanren merenung dalam hati. San 11 menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Nenek moyang keluarga Huan telah mencapai langkah kedua, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki 2 leluhur di langkah kedua. Salah satu dari mereka meninggal dalam pertempuran untuk alam surga guntur, jadi hanya 1 yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, selama dia datang, maka semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga diam-diam merenung. Mereka dipenuhi dengan penyesalan tentang masalah ini dari 4 tahun lalu. Ini adalah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah dan dia berseru, mereka datang. San 11 dan Carefrey Sanren mengangkat kepala mereka. Mereka merasakan bahaya datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi lebih suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit ketika tekanan yang hampir tak berujung turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet ini sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan perasaan ilahi setelah melewati formasi pemeteraian planet dan mengunci leluhur dan kawan keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan-lahan mendekat. Brother San, Brother Zhao, kami bertiga telah menghabiskan sebagian besar hidup kami berjuang. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua masalah di masa depan, mengapa tidak membiarkan kita bertiga pergi habis-habisan? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meskipun suaranya rendah, itu mengandung niat pertempuran. Saat dia menatap langit, matanya berisi nyala api. Saudara Ran heroik. Karena kamu membakar jiwamu, maka izinkan aku menemanimu. Carefrey Sanren mengeluarkan tawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata San 11 memperlihatkan tatapan tegas dan dia tersenyum. Lupakan. Berkultivasi sepanjang hidupku berarti aku akan berani memasuki surga dan memarahi para jenderal surgawi. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Niat pertempuran dahsyat meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun.
Nyala api biasa bisa membuat sinyal asap. Satu bahan mentah untuk ini pada dasarnya berarti sinyal asap yang memperingatkan musuh akan datang. Saya kira maksud penggunaannya adalah untuk menunjukkan niat pertempuran yang dibuat ketika tentara melihat sinyal yang memberitahu mereka bahwa musuh akan datang. Meskipun kultivator membakar jiwa mereka tidak dapat membuat sinyal asap, mereka dapat membuat niat pertempuran 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari asap sinyal. Niat pertempuran yang kuat ini mencapai puncaknya ketika sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit ketika dia melihat mereka bertiga dan bergumam, membakar jiwa asal mereka, suaranya sangat indah, seperti angin musim semi yang menyapu bumi. Ada juga kekuatan misterius di dalam suaranya. Sanren yang ceria menatap Liu Mei di langit. Api di matanya berangsur-angsur redup dan digantikan dengan sedikit fanatisme. Melihat Liu Mei, yang telah turun dari langit seperti langit, tidak hanya Sanren yang riang, San 11 juga kehilangan niat pertempurannya dan mulai berjuang. Hanya nenek moyang keluarga Ran, yang kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan ascendan, nyaris tidak bisa membuat pikirannya jernih, tetapi dia tidak bisa melakukannya lama. Dalam benaknya, suara dari wanita di langit itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu sepertinya memasuki benaknya, dan mereka bahkan menciptakan jejak perasaan fana. 10.000 ilusi wilayah kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran berubah sangat dan nyala api mulai menyala di dalam dirinya. Nyala api ini berasal dari perpaduan jiwa asalnya dan energi asalnya. Ini menyebabkan kultivasinya meningkat pesat. Dia lalu mengaum. Raungan ini seperti guntur yang bergemuruh melintasi langit dan menggerakkan langit dan bumi. Mata San 11 kembali jernih dan dia merasakan teror di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, dia memiliki perasaan seperti dia sedang menghadapi kekasihnya sendiri, dan dia tidak punya hati untuk menyerang sama sekali. Ekspresi Liu Mei netral saat dia mendekat dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga bukan lawan aku. Jika kamu kembali dengan aku ke keluarga Huan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran sekarang ditutupi oleh api, dan dia mengambil langkah ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menekan tangannya. Guntur telapak tangan keluarga Ran segera muncul dan semburan petir keluar dari tangannya langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei memperlihatkan ekspresi tidak berdaya dan dengan lembut memainkan rambutnya. Tangan gioknya bergerak maju dan ada kilatan kejam di matanya. Ujung jarinya menyentuh Guntur, menyebabkannya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Liu Mei dengan lembut berkata, "Karena kamu akan membakar jiwa kamu, maka bakarlah sedikit lebih teliti, P." Setelah dia mengatakan itu, fanatisme di mata Carefrey Sanren di belakang leluhur keluarga Ran menjadi lebih kuat. Bahkan ada perasaan obsesi di dalam diri mereka. Dia sudah dalam kondisi yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi tidak ada lagi, satu-satunya yang tersisa adalah sosok wanita di depannya. Tanpa ragu, dia mengambil langkah ke depan dan memblokir leluhur keluarga Ran. Jiwa asal dalam tubuhnya tiba-tiba tersulut. Jenis pembakaran ini bukan hanya jiwa asalnya tetapi juga tubuh fisiknya. Ada juga kamu. Tatapan Liu Mei jatuh pada San 11. San 11 baru saja menekan hatinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Mei, itu benar-benar runtuh. Tubuhnya gemetar dan fanatisme muncul di matanya seperti Carefrey Sanren. Dia membakar jiwa dan tubuh asalnya tanpa ragu-ragu dengan imbalan kekuatan puncak. Jarinya membentuk pedang dan dia mengarahkannya ke leluhur keluarga Ran tanpa ragu-ragu. Nenek moyang keluarga Ran mengungkapkan senyum yang menyedihkan dan berkata, "Zhao Chuanwen, San 11, aku merasa sedih untuk kalian berdua." Namun, Carefrey Sanren dan San 11 sepertinya belum mendengarnya sama sekali dan melepaskan mantra mereka tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka memulai pertempuran sampai mati dengan leluhur keluarga Ran. Semburan gemuruh-gemuruh dan kilatan mantra menyebabkan bumi berguncang dan langit menjadi gelap. Tubuh Sanren dan San 11 yang riang dengan cepat menghilang. Namun, setiap bagian tubuh mereka yang hilang membuat kultivasi mereka semakin kuat. Mereka bertempur seperti orang gila melawan leluhur keluarga Ran. Liu Mei menunjukkan senyum samar. Dia benar-benar tidak perlu membawa siapapun karena selama dia ada di sini, akan ada banyak kultivator yang mau bertarung untuknya. Ini adalah 10.000 ilusi iblis surgawi-surgawi. Segala sesuatu di dunia dapat digunakan olehnya. Nenek moyang keluarga Huan bersedia membayar harga dan melakukan ritual garis keturunan untuk Liu Mei karena hal ini. Dia ingin melihat kekuatan macam apa yang akan dimiliki setelah mencapai langkah kedua. Seluruh planet berada dalam keadaan seperti gempa bumi. Gemuruh keras akan terus-menerus datang dari tanah. Hati leluhur keluarga Ran dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia juga mulai membakar tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menukarnya dengan kekuatan yang paling besar. Ketika jiwa dan tubuh asalnya terbakar, tingkat kultivasinya naik seperti orang gila. Dia berhasil mencapai kekuatan seorang kultivator ascendan bijak yang terlambat tanpa domain. Level kultivasinya dinaikkan terlalu cepat, sehingga domainnya tidak dapat mengimbangi, menjadikannya hanya seorang kultivator ascendan tahap semu yang pseudo. Meski begitu, dia sangat kuat. Saat dia mengaum, tubuhnya dengan cepat menghilang dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Dia tiba-tiba menutup tangannya dan kemudian cahaya yang menyilaukan mengelilingi mereka.
Dia tidak menggunakan mantra, itu adalah metode yang paling langsung untuk menggunakan energi asal di dalam tubuhnya. Energi asal berubah menjadi cahaya keemasan ini. Ketika dia tiba-tiba membuka tangannya, cahaya keemasan melesat seperti pedang tajam ke segala arah. Pada saat ini, tubuh San 11 dan tubuh Carefrey Sanren akan menghilang. Mereka hanya memiliki setengah dari tubuh mereka yang tersisa, dan sisanya telah menghilang ke dalam kekosongan. Fanatisme di mata mereka menjadi lebih kuat, dan tanpa ragu-ragu, keduanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Boom! Penghancuran diri para kultivator ascendant yang membakar jiwa asal mereka dan tubuh menyebabkan bencana besar bagi planet Ranyun. Langit tampak runtuh dan bumi meledak terbuka. Lautan planet Ranyun naik ratusan kaki dan menghantam bumi seolah-olah planet itu marah. Vena roh di planet Ranyun seperti bubuk mesiu dan semuanya mulai meledak dengan bimbingan penghancuran diri. San 11 dan jiwa dan tubuh asal Sanren yang riang menghilang. Bahkan pada saat kematian mereka masih belum sadar. Nenek moyang keluarga Ran ada di pusat. Meskipun dia bisa menahannya dengan kultivasi yang kuat, dia masih berlumuran darah. Mata merahnya menatap Liu Mei yang masih tenang di hadapannya dan dia membentak, dasar jalang yang menjijikkan. Pertempuran ini antara kamu dan aku, mengapa kamu menyebarkannya ke manusia dan planet ini? Liu Mei samar-samar tersenyum dan berkata dengan lembut, aku sama sekali tidak menyerang, kamu bertiga bertarung di antara kamu sendiri, apa hubungannya dengan aku? Nenek moyang keluarga Ran mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. Sementara dia tertawa, air mata keluar dari sudut matanya dan dia menatap bumi. Planet yang awalnya indah itu sudah hancur. Dia tahu bahwa jika dia merusak diri sendiri untuk melukainya, planet Ranyun akan menjadi planet kultivasi yang sia-sia. Ini rumahku, wajahnya dipenuhi kepahitan saat dia melihat Liu Mei dan berkata, kata demi kata, aku, Ran Suefeng, akan menggunakan kultivasi aku saat ini untuk mengutuk kamu mati tanpa kuburan. Juga, orang yang membunuh Huan Dong bukanlah kita bertiga. Ada orang lain bernama Su Mu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul dahinya. Ada suara retak saat jiwa asalnya yang terbakar segera runtuh dan menyebar ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya perlahan menghilang sebelum tatapan tenang Liu Mei. Akhirnya, itu berubah menjadi debu dan mendarat di tanah. Aku lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Yang aku, Ran Suefeng, bisa lakukan adalah yang terbaik untuk melindungi planet Ranyun. Adapun kamu, Su Mu, kamu pria tercela, aku mengutuk kamu untuk mati bersama dengan Huan Mei. Mata Liu Mei menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah tidak ada di dunia yang dapat mempengaruhi pikirannya. Dia melihat bumi di bawahnya, dan dengan langkah dia menuju ke tanah. Keluarga Ran, keluarga Shao, dan keluarga San perlu dihancurkan. Ini adalah permintaan guru, dan itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ada juga Su Mu. Orang itu agak aneh. Liu Mei berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba dia mengerutkan kening. Perasaan ilahinya menyebar dan berhenti di bagian selatan planet yang ekstrim. Ada klon. Kultivator matahari itu menarik. Ini berarti nenek moyang keluarga Ran dan kultivator Zhao juga memiliki klon. Liu Mei terkekeh. Klon ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa klon telah merilis fluktuasi ketika tubuh utama mati, Liu Mei tidak akan menemukannya. Lagi pula, tanpa mencarinya secara khusus, dia akan benar-benar mengabaikannya setelah satu sapuan akal ilahi. Di kota di bagian selatan planet Ranyun, seorang pemuda duduk di dalam sebuah rumah. Pemuda ini tampak persis seperti San 11, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi pahit. Sejak 4 tahun lalu, setelah menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dalam membunuh anggota keluarga Huan, mereka bertiga telah memusatkan semua upaya mereka ke dalam klon pemurnian. Tidak ada metode khusus yang digunakan, dan klon sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, itu masih merupakan metode untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Teran leluhur keluarga telah secara diam-diam memperbaiki klon selama ratusan tahun, dan sudah mencapai tingkat untuk meninggalkan planet ini. Itu telah meninggalkan planet ini bersama anggota klan lainnya secara rahasia 2 tahun lalu. Sedangkan untuk Carefrey Sanren, metodenya agak kurang, jadi dia tidak bisa memisahkan jiwa asalnya, yang berarti dia tidak bisa memperbaiki klon. Namun, dia punya cara lain. Mengenai apa tepatnya, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun San 11 ini mampu memperbaiki klon, kultivasinya hanya pada tahap formasi inti, jadi ia tidak bisa meninggalkan planet ini. Sebelumnya, ketika dia mencari Wang Lin, dia akan meminta bantuan tentang masalah ini. Namun, sebelum dia bisa bertanya, dia ditolak oleh Wang Lin. Juga, masalah ini sangat penting, jadi setelah ragu-ragu, dia tidak melanjutkan bertanya. Kalau tidak, jika Su Mu menemukan bahwa mereka bertiga memiliki cara mereka sendiri untuk tetap hidup dan hanya menyeretnya ke dalam ini sebagai kambing hitam, dia takut bahwa tidak peduli berapa banyak giok langit yang mereka tawarkan, Su Mu tidak akan, telah setuju. Bahkan, Su Mu mungkin telah menyerang mereka dengan marah. Liu Mei berteleportasi dan tiba di bagian selatan planet Ranyun. Saat dia hendak melangkah ke kota, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya untuk menghadap ke langit.
Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aura ini. Cahaya perak melintasi bintang-bintang dan tiba di luar planet Ranyun. Wang Lin sedang duduk di kompas bintang. Dia mengumpulkan 3 jet surgawi, jadi dia setidaknya harus melakukan apa yang dia janjikan. Kalau tidak akan ada alasan baginya untuk kembali. Ekspresinya awalnya netral, tetapi ketika dia melihat formasi penyegelan yang kuat di sekitar planet Ranyun, matanya menyipit. Dia berdiri dari kompas bintang dan menatap pembatasan dengan matanya berbinar. Ketika aku pergi, pembatasan ini tidak ada di sana. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan. Meskipun dia tidak dapat memecahkan batasan ini dalam waktu singkat, dia bisa masuk tanpa merusaknya. Dia merenung sedikit sebelum kompas bintang di bawahnya dibebankan melalui pembatasan dan terbang langsung ke planet Ranyun. Di planet Ranyun, seperti Liu Mei mengangkat kepala mendengar, cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang dan melangkah ke planet Ranyun. Saat dia memasuki atmosfer, kilatan kedinginan muncul di matanya. Ketika dia berada di luar, dia memperhatikan bahwa planet ini hancur. Gelombang energi spiritual surgawi bergema di daerah tersebut. Jelas bahwa pertempuran hebat baru saja terjadi di sini. Dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan ilahinya telah melihat sosok Liu Mei di bagian selatan planet Ranyun. Penampilan Liu Mei agak berubah. Bisa dikatakan bahwa dia tampak lebih menakjubkan dari sebelumnya. Mengernyit sedikit, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan planet ini, hanya 1000 kaki dari Liu Mei. Liu Mei menatap sosok yang muncul 1000 kaki darinya, dan cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah memperhatikannya ketika dia mendekati planet ini. Dia merasa bahwa dia agak akrab, tetapi penampilannya benar-benar asing baginya. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin menatap Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu sudah membunuh mereka. Kamu bisa pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei ada di bagian selatan planet ini. Ketika dia menyebarkan indera ilahi, dia segera melihat tiruan San 11. Setelah merenung sebentar, dia bisa memahami apa yang terjadi. Karena mereka bertiga berbohong kepadanya tentang klon, maka tidak perlu baginya untuk menjulurkan lehernya untuk mereka lagi. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa kultivasi Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Kultivasi semacam ini menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut secara tidak terlihat. Bagaimana mungkin kultivasi Liu Mei ini mencapai tingkat seperti itu? Mungkinkah itu terkait dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu. Tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Aku berasumsi seseorang telah secara paksa meningkatkan level kultivasinya. Namun, peningkatan paksa dalam kultivasi ini hanya dalam energi spiritual celestial. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan senyum yang seperti angin musim semi. Namun, apa yang didapatnya adalah pandangan Wang Lin yang selalu tenang. "Cukup. Pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Suara Wang Lin berubah dingin. Senyumnya ini membuatnya jijik. Kembali di planet, Suzaku dia juga seperti ini. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, "Aku tidak berharap kultivasi kamu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihat melalui itu." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, tidak perlu baginya untuk terus berpartisipasi dalam masalah ini. "Wang Lin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengenali kamu?" Suara Liu Mei mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berhenti dan berbalik. Lalu matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Tidak perlu untuk menguji aku. Aku Wang Lin. Jika kamu terus menggangguku seperti di planet Suzaku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu." Saat ini, bagian dalam hati Liu Mei sangat berbeda dari penampilannya. Saat ini hatinya dalam kekacauan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu Wang Lin di sistem bintang Alheaven, dan kultivasinya bahkan cukup kuat hingga dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Adegan dari masa lalu tiba-tiba melintas matanya. Saat dia menatap Wang Lin, emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat, dan dia dengan lembut berkata, "Selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki tatapan dingin seperti itu. Kamu mengubah penampilan kamu, mengubah segalanya, tetapi kamu tidak dapat mengubah pandangan kamu. Aku khawatir kamu mengubah dirimu sendiri karena kamu tidak ingin aku mengenalimu." Wang Lin mengerutkan kening ketika dia dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah." Liu Mei mengungkapkan senyum yang indah, kemudian emosi kompleks di matanya menghilang. Sebagai gantinya, itu diganti dengan ketidakpedulian, dan dia dengan lembut berkata, "Kamu tingkat kultivasi pasti tidak lebih tinggi dari aku. Kamu harus memiliki semacam harta yang dapat menyembunyikan kultivasi kamu.
Hari ini, kamu tidak akan pergi. Angin bertiup kencang dan jari maut keluar. Ekspresi Liu Mei tetap netral ketika tangan gioknya dengan cepat membentuk segel dan mantra muncul. Sebuah layar cahaya muncul di depannya ketika Finger of Death bertabrakan, menyebabkan gemuruh yang keras. Petir berkedip di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Liu Mei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Aku tidak salah menebak. Kultivasi kamu hanya pada tahap awal ascendan." Suara Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia perlahan-lahan berkata, "Kultivasi yang meningkat secara paksa memiliki terlalu banyak kekurangan. Aku takut tuanmu punya motif lain." Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Jadi apa? Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu belum mencapai tahap ascendan, maka itu tidak masalah, tetapi karena kamu melakukannya, mari kita selesaikan permusuhan kami dari planet Suzaku. Biarkan aku mengirim kamu untuk bersatu kembali dengan Limuan. Kamu sedang mencari kematian." Wang Lin menampar tasnya memegang dan formasi pedang bintang 7 segera terbang keluar. Itu berubah menjadi 7 sinar cahaya dan terbang lurus ke arah Liu Mei. Dengan ekspresi netral, Liu Mei menunjuk ke titik di antara alisnya dengan tangan batu gioknya, kemudian sinar cahaya merah keluar dari antara alisnya. Lampu merah tiba-tiba membungkus tubuhnya dan berubah menjadi penampilan seorang wanita. Wanita ini sangat sombong, matanya galak, dan dia cantik. Sepasang mata Phoenix memandang Wang Lin dengan niat membunuh. Red Butterfly. Mata Wang Lin melepaskan semburan cahaya keemasan. Wanita ini adalah kupu-kupu merah. Red Butterfly menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Perseteruan kita perlu ditangani juga." Dengan itu, dia menampar tasnya memegang dan mawar merah muncul. Dia melemparkannya ke depan dan semua kelopak tersebar. Kelopak melayang ke arah Wang Lin dengan kekuatan misterius. Mantra macam apa ini? Murid Wang Lin menyusup tanpa terasa. Liu Mei sebelum dia tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu merah. Berkat akal ilahi Wang Lin, dia mengkonfirmasi bahwa ini adalah kupu-kupu merah asli tanpa aura Liu Mei. Menghadapi kelopak, tangan kanan Wang Lin memaksa segel, dan dengan pemikiran, bintang 7 formasi pedang mendekat. 7 pedang membentuk lingkaran dan berputar dengan cepat, menciptakan angin pedang yang kuat yang menghancurkan kelopak bunga. Kesombongan di mata Red Butterfly menjadi lebih kuat saat dia menjentikkan jarinya dan bunga itu. Benang sari terbang. Tangan kirinya menunjuk beberapa kali, kemudian benang sari bunga tiba-tiba bergabung membentuk sebuah rune. Dia menekan tangannya, menyebabkan rune segera terbang keluar. Rune terus berkembang hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki dan menekan Wang Lin seperti gunung raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah petir melintas di langit ketika sungai panjang di bawahnya tiba-tiba muncul dan menghancurkan rune. Sungai neraka dipenuhi dengan haus darah. Di bawah kendali Wang Lin, sungai neraka bergerak seperti naga yang meraung dan segera mengepung kupu-kupu merah. Saat itu akan menarik seluruh tubuhnya ke sungai di bawah dunia. Mata Red Butterfly bersinar cerah dan dia dengan tenang berkata, "Lihat Dao. Kamu benar-benar memiliki Dao kamu sendiri." Wang Lin mendengus dingin. Saat sungai bawah bergerak, langit menjadi gelap. Ada kilatan petir di dalam sungai neraka, membuatnya bahkan lebih kuat. Kupu-kupu merah merasakan krisis saat tangan kanannya menunjuk di antara alisnya sekali lagi. Kali ini, cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, dan ketika menghilang, itu mengungkapkan sosok kecil dan kurus. "Paman." Kata itu berisi kekuatan misterius yang menyebabkan Wang Sungai bawah Lin tiba-tiba berhenti. "Yoru." Sosok kecil itu adalah Yoru. Dia dengan takut-takut menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi teror. "Paman, akhirnya aku menemukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku, oke?" Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan dia berteriak, "Cukup, Liu Mei." Sungai di bawah dunia bergejolak dan Yoru adalah segera ditarik ke dalamnya. Mata Yoru dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Air mata keluar dari matanya dan dia dengan lembut berkata, "Paman, apakah kamu akan membunuh Ru'er?" Ini palsu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hatinya menjadi ditentukan. Sungai bawah laut pergi untuk membunuh dan bergegas ke tubuh Yoru. Itu akan benar-benar menenggelamkannya. Tepat pada saat ini, suara rendah dan lemah bergema. "Taiju." Suara ini seperti lonceng bergema di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ibu yang telah dia pisahkan dari selama 800 tahun, memandangnya dengan ramah dari dalam sungai neraka. Hati Wang Lin bergetar. Tangannya bergetar, lalu dunia bawah sungai runtuh dan menghilang menjadi ketiadaan. Ini juga palsu. Mata Wang Lin memerah. Palsu. Wang Lin, terima kasih kepada 10.000 ilusi surgawi iblis surgawi aku, mereka berdua palsu dan nyata. Suara Liu Mei ilusi dan datang dari segala arah. Yoru dan Red Butterfly muncul dari kehampaan. Pada saat yang sama, ayah Wang Lin muncul dan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. "Wang Lin, apakah kamu masih ingat aku?" Wang Zuo berjalan keluar dari kehampaan. Dia bukan lagi seorang lelaki tua tapi seorang pemuda yang bersemangat tinggi. "Murid, kamu harus ingat untuk meneruskan warisan sekte pemurnian jiwa." Sosok kuno Dutian berjalan keluar dari kehampaan.
Tak lama setelah itu, tokoh-tokoh yang akrab dengan Wang Lin berjalan keluar satu persatu. Masing-masing dari mereka diam-diam menatap Wang Lin. Pandangan mereka berbeda, beberapa kompleks, beberapa dipenuhi dengan kehilangan, beberapa diisi dengan sukacita, beberapa diisi dengan kesedihan. Kilatan cahaya biru muncul di langit dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah Limuan. Limuan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, apakah aku juga palsu?" Dia berdiri di samping ibu Wang Lin. Seolah-olah mereka adalah ibu dan anak perempuan ketika mereka dengan tenang memandang Wang Lin. 10.000 ilusi iblis surgawi-surgawi, Wang Lin menatap sosok yang sudah dikenalnya sebelum dia dan matanya menunjukkan rasa sakit. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, 10.000 ilusi iblis surgawi-surgawi seperti iblis surgawi, itu menyerang tubuh dan menyulut jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, betapa ada kebencian di antara kita untuk mengumpulkan begitu banyak dari masa laluku? Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan bergegas ke Wang tubuh Lin. Wang Lin membuka matanya, tetapi mereka dipenuhi dengan kejelasan. Meskipun mereka masih dipenuhi dengan rasa sakit, seolah-olah dia telah melihat dunia. Itu adalah kebenaran yang telah dia pelajari sebelumnya, dia harus melepaskan orang-orang yang dimaksudkan untuk menghilang. Dia menyerang tangan kanannya dan seutas kabut muncul di atasnya. Kabut ini adalah semua asap yang memasuki tubuhnya. Jiwa asalnya berisi bagian dari guntur naga kuno, jadi itu berisi kekuatan guntur surgawi. 10.000 ilusi iblis surgawi-surgawi ini tidak cukup untuk menyebabkan jiwa asalnya terbakar. Melihat kabut, Wang Lin merenung sebentar lalu menghancurkannya. Meskipun kultivasi kamu telah meningkat secara paksa, pemahaman kamu tentang domain kamu tidak cukup. Orang biasa punya pepatah, untuk merusak segalanya melalui antusiasme yang berlebihan. Itu adalah kelemahan fatalmu. Saat dia menghancurkannya, erangan teredam datang dari kekosongan. Setelah itu, sosok Liu Mei muncul di kejauhan. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan dia mendesis, "Kamu memang Wang Lin, seseorang dengan hati yang kejam." "Aku bukan yang kejam, itu kamu." Mata Wang Lin mengungkapkan pembunuhan yang telanjang niat. "Aku memfokuskan hidupku pada Dao, tetapi kamu menggunakan jiwa domain. 1. Riwa domain nafsu Wang Lin diperoleh dari leluhur klan setan raksasa, untuk menghancurkan tubuh perawanku. Bagaimana kamu menjelaskan ini?" Suara Liu Mei pecah. Semua ketenangan dari sebelumnya menghilang dan kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Ini adalah memori yang tidak ingin dia ingat. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan lembut, "Kamu yang pertama bertindak." Juga, masalah dengan jiwa domain adalah kecelakaan. Kecelakaan? Liu Mei mulai tertawa. Tawanya semakin keras sampai penuh dengan kekejian. Dia bisa menjaga mentalitas 10.000 ilusi surgawi setan Dao sebelum semua orang. Namun, ketika itu mengenai orang di depannya, dia tidak bisa. "Kamu menjawab aku mengatakan itu kecelakaan, maka aku akan memberimu kecelakaan lain." Ada sedikit rasa sakit yang kompleks di dalam kebenciannya. Dia menyentuh tasnya memegang. Wang Lin mengerutkan kening. Penjaga surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya dan melangkah menuju Liu Mei. Tangan kanan Liu Mei terangkat dari tas memegang dan tas penyimpanan dibuka. Kabut hitam keluar dari dalam tas dan kebencian yang dahsyat meledak. Kebencian ini mengguncang surga, dan langit menjadi gelap seolah tertutup awan. Pusaran besar mulai perlahan berputar di langit. Kebencian itu terlalu kuat. Ketika menyebar, ratapan hantu mulai muncul dalam jarak 5 km seolah-olah mereka berada di ranah hantu. Semburan semak-semak tajam meledak dari kabut hitam. Kabut hitam itu terlalu cepat bahkan untuk ilahi untuk mengunci tiba-tiba menyerbu melewati penjaga langit langsung ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap cahaya hitam. Pada saat itu tertutup, dia menusuk jarinya seperti pedang dan menciptakan embusan angin. Angin ini menghembuskan kabut hitam, memperlihatkan sepasang mata gelap. Saat mata Wang Lin jatuh pada sepasang mata hitam itu, dia terkejut. Mata benar-benar mendung, tidak ada cahaya, hanya kebencian dahsyat. Namun, pada saat Wang Lin melihat sepasang mata itu, pikirannya bergetar dan perasaan harmoni memenuhi tubuhnya. Seolah-olah 10.000 petir telah meledak di telinga Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sendiri bergetar. Dia tanpa sadar menarik jarinya, mundur beberapa langkah, dan menatap kabut hitam. Ini, rasa sakit yang mengerikan muncul di dalam hati Wang Lin dan segera mengisi tubuhnya. Dia melihat kabut hitam, dan matanya tiba-tiba memerah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan penjaga surga segera kembali. Itu menjadi bayangan besar yang mengelilingi kabut hitam, mencegahnya melakukan apapun. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan keganasan saat dia berteriak pada Liu Mei, "Apa yang ada di dalam sana?" Liu Mei mengungkapkan senyum, tetapi matanya dipenuhi rasa sakit. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan senyum yang lebih lebar. "Kamu tidak mengenalinya?" "Tidak, dengan kultivasi kamu, kamu seharusnya bisa mengenalinya. Ada legenda di antara manusia. Jika seseorang kehilangan beberapa anak, jiwa anak-anak itu tidak akan hilang, mereka akan selalu mengikuti kamu dan mengawasi kamu. Mereka tampaknya akan mengatakan sesuatu, tetapi kamu tidak akan bisa mendengar.
Tidak akan sampai pada saat kematian kamu akhirnya kamu mendengar mereka bertanya, "Ayah, mengapa kamu tidak menginginkan aku?" Suara Liu Mei agak aneh, bahkan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Aku menyaring anak ini di dalam tubuhku selama 1 abad sampai akhirnya dia menjadi roh yang kesal. Ketika dia sadar, aku terus mengatakan kepadanya bahwa ayahnya yang meninggalkannya. Ayahnya bernama Wang Lin. Wang Lin, kau hancur oleh hati Dao, merusak domainku, dan mengambil tubuhku. Jika semua itu adalah kecelakaan, maka izinkan aku membayar kamu dengan harta ajaib khusus. Wang Lin merenung diam-diam, dia benar-benar diam. Seolah-olah semua kehidupan di tubuhnya telah terkuras habis dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kematian tanpa akhir. Tidak ada kejutan seperti puluhan ribu petir meledak di benaknya ketika dia menemukan bahwa ada harapan dalam menghidupkan kembali Limuan. Tidak ada ledakan kegilaan seperti ketika dia menghadapi Teng Huayuan, satu Gai yang membunuh seluruh keluarganya dan kemudian membunuh Wang Lin. Hanya ada fokus ekstrim, seperti ketika dia menghadapi krisis. Wang Lin hanya merenung dalam hati. Dia begitu diam sehingga menakutkan. Seolah-olah langit telah berhenti, bumi telah berhenti. Seolah-olah semua yang ada di langit dan bumi membeku karena mantra henti. Semuanya menjadi sunyi. Melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh bayangan yang diciptakan oleh penjaga langit, mata Wang Lin sepertinya bisa menembus, dan dia melihat sosok yang lemah. Bahwa kebencian yang kuat tidak dapat menghentikan pandangan Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Liu Mei terkejut ketika dia menatap Wang Lin dan membentak, "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit?" Wang Lin bahkan tidak melihat Liu Mei. Dia hanya melihat sosok di dalam kabut dan dengan lembut berkata, "Jika kamu bisa membuatnya menjadi roh yang marah, maka aku bisa mengubahnya kembali bahkan jika itu membutuhkan ribuan tahun. Puluhan ribu tahun. Terima kasih telah mengembalikannya kepada aku." Semua ini benar-benar di luar harapan Liu Mei. Dia mencibir dan berkata, dia tidak bisa pulih. Untuk membuatnya benar-benar menjadi roh yang membenci, aku. Sebelum Liu Mei selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Jika aku mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin." Tatapannya menarik diri dari kabut dan jatuh pada Liu Mei. Matanya tidak lagi tenang tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan. Selain dari Teng Huayuan, Wang Lin tidak pernah merasakan begitu banyak niat membunuh terhadap seseorang. "Sekarang giliranmu." Suara Wang Lin tidak dingin, tetapi itu membuat lingkungan sekitar tiba-tiba memasuki musim dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan menekan ibu jari kanannya. Jari bawah dunia tiba-tiba muncul. Terdengar bam keras di langit saat sungai bawah laut muncul sekali lagi dan menyatu dengan jari Wang Lin. Underworld Finger yang dibentuk oleh sungai Underworld terbang keluar dan langsung menyerang Liu Mei. Liu Mei mundur. Ketika dia melakukannya, dia menampar tasnya dan sebuah cermin besar tua muncul di tangannya. Ini adalah harta yang nenek moyang keluarga Huan telah berikan padanya, harta surgawi berkualitas rendah. Ketika jari dunia bawah jatuh ke cermin, itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Wang Lin melangkah maju dan formasi Seven Star Sword mengelilingi Liu Mei. Wang Lin berteriak dan 7 sinar energi pedang terbang keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, seorang kultivator ascendan tahap akhir palsu dengan hanya energi spiritual surgawi dan tidak ada domain bahkan tidak cocok untuk kultivator ascendan tahap pertengahan. Formasi pedang. Energi pedang mendekat, menyebabkan ekspresi Liu Mei berubah sangat. Merasa krisis, dia menggigit ujung lidahnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya bersama dengan benda. Itu adalah jarum pedang. Begitu jarum itu muncul, segera melingkari Liu Mei dan memblokir formasi pedang 7 bintang. Bahkan jari maut ditusuk oleh jarum ini. Jiwa keempat. Wang Lin dengan dingin melihatnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk jarum itu. Berhenti. Jarum hitam itu tiba-tiba berhenti. Saat berjuang, Wang Lin maju selangkah dan tiba di depan Liu Mei. Tangan kanannya tanpa ampun menekan di antara kedua alisnya. Liu Mei mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hitam keluar dari antara kedua alisnya. Kemudian dia segera mundur. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal ascendan, berbagai mantra dan harta karunia sangat mengejutkan. Kamu ingin lari? Wang Lin maju selangkah lagi, dan kedua jarinya membentuk pedang. Sebagian guntur dalam jiwa asalnya mengembun di ujung jarinya, siap untuk mengambil kehidupan wanita jahat ini. Bayangan kematian mengelilingi tubuh dan pikiran Liu Mei, dan ekspresinya pucat pasi. Jari Wang Lin telah melukai jiwa asalnya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak energi spiritual celestial di tubuhnya, dia mungkin sudah mati. Liu Mei menggigil, "Lier!" Wang Lin mengerutkan kening dan melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga langit mulai bergolak keras. Itu mengeluarkan tangisan melengking yang seperti pedang yang menyerang Wang Lin dan merobek hatinya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesedihan, tapi dia menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Jarinya bergerak keluar seperti sambaran petir ke arah Liu Mei. Pada saat bahaya, mata Liu Mei dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di hadapannya.
Pusaran ini gelap gulita seakan dikelilingi oleh awan. Lengan yang agak layu keluar dari pusaran dan dengan santai menekan jari Wang Lin. Dengan suara keras, uang tubuh Lin terbang kembali seperti meteor. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengerikan. Belum mati. Sebuah kekosongan kuno datang dari pusaran. Lengan yang layu mencengkeram Liu Mei dan menyeretnya langsung ke pusaran. Kau selamatkan dia dan keluarga Huan akan musnah. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin yang membeku saat dia menatap pusaran itu. Dia jelas bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Liu Mei saat ini adalah leluhur keluarga Huan. Saat dia berbicara, Wang Lin melangkah maju dan menyingkat energi pedang Ling Tianho tanpa ragu-ragu. Jarinya menunjuk seperti kilatan petir dan energi pedang yang dibebankan langsung ke pusaran. Junior yang sombong, meskipun kamu memiliki boneka panggung Yin dan Yang, kamu masih belum sebanding dengan lelaki tua ini. Melihat kamu dan Wan Mei memiliki masa lalu, orang tua ini tidak akan terlibat dalam dendam kamu. Namun, jika kamu melanjutkan ini, maka orang tua ini tidak akan membiarkan kamu. Kata suara kuno di pusaran. Dia meraih Liu Mei dan sepenuhnya memasuki pusaran. Namun, pada saat itu, energi pedang Ling Tianho telah dibebankan melalui pusaran langsung ke leluhur keluarga Huan di sisi lain.